Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya, Giri dari By Giri, dan kita masuk ke chapter pertama ya, dari Gary's Take on Crypto Futures Trading teman-teman ya. Gary's Take on Crypto Futures Trading ya, teman-teman. Di sini adalah ya, series baru untuk crypto teman-teman nih, dimana series kali ini ya berisikan kumpulan catatan mudah dipahami yang dibuat ya berdasarkan pemahaman saya sendiri terhadap ya crypto futures trading teman-teman ya, perdagangan berjangka teman-teman ya di kripto. Nah, teman-teman ya, saya mau disclaimer dulu. Saya mau menghimbau ya, teman-teman yang belum memahami spot, belum memahami ya crypto spot trading, jangan coba-coba main futures dulu teman-teman ya. Pelajari dulu crypto spot trading ya. Dan teman-teman yang mau nonton ya series futures trading, saya himbau teman-teman nih, tonton dulu crypto spot trading ya, jangan langsung lompat ke futures trading. Tidak baik teman-teman ya. Jadi pahami dulu ya spot trading itu apa, baru kita mulai belajar ya apa itu futures trading ya. Jangan terbalik ya, jangan futures dulu baru spot ya. Spot dulu baru futures teman-teman ya. Kita langsung bahas saja ya. Oh ini judul chapternya harusnya futures contract ya. Cuman saya bikin di slide yang ini salah teman-teman ya. Harusnya futures contract. Oke teman-teman ya, kita bahas dulu ya. Pertama-tama apa itu futures contract ya. Jadi kalau mau tahu futures trading, kita harus paham dulu ya apa itu futures contract ya atau perdagangan berjangka teman-teman ya bahasa Indonesianya. Di kripto teman-teman ya, futures contract itu adalah istilah ya untuk kontrak perdagangan ya, beli atau jual suatu aset kripto ya, pada harga tertentu dan pada waktu yang tertentu. Teman-teman ya, maksudnya bagaimana nanti akan kita bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, kalau berdasarkan settlement ya atau penyelesaian kontraknya ya teman-teman ya, futures contract itu bisa ya dibedakan menjadi dua. Ya. Pertama ada settle with underlying asset ya atau diselesaikan menggunakan aset yang di dalam kontraknya ya teman-teman ya. Kemudian ya diselesaikan dengan cash atau settle with cash teman-teman. Jadi diselesaikan dengan uang teman-teman ya. Nah, kita langsung bahas aja cara kerja futures contract ya agar lebih gampang dipahami teman-teman nih. Di sini teman-teman saya ada sajikan ya cara kerja dari futures contract ya. Yang pertama kita bahas dulu ya yang settle with underlying asset ya. Diselesaikan dengan aset pada kontrak teman-teman nih. Di sini teman-teman ya, Tuan Gary membeli ya teman-teman kontrak ya, membuat kontrak ya pada 1 Mei 2024 untuk membeli BTC teman-teman ya, satu Bitcoin pada harga 1 miliar ya di tanggal 5 Mei teman-teman ya. Dan pada 5 Mei teman-teman ya, harga pasar Bitcoin itu ada di angka 1,1 miliar teman-teman ya. Tuan Gary ya dapat menggunakan hak beli satu Bitcoinnya pada harga 1 miliar ya, meskipun pasar lebih tinggi teman-teman harga pasarnya. Jadi teman-teman enaknya futures contract itu gini ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat kontrak ya. Oh, saya mau beli nih Bitcoin ya, satu Bitcoin di masa depan nih, 5 hari lagi saya beli ya, harganya itu 1 miliar. Saya nggak mau tahu ya, tanggal 5 nanti itu harganya berapa teman-teman ya. Saya tahunya ya, di tanggal 5 Mei 2024 saya belinya 1 miliar ya. Jadi ini adalah konsep dari futures contract ya. Kalau ternyata teman-teman ya di tanggal 5 Mei harganya itu 1,1 miliar ya, naik teman-teman ya. Berarti teman-teman untung dong ya. Teman-teman bisa membeli ya barang yang harganya 1,1 miliar hanya dengan mengeluarkan uang 1 miliar saja teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman nih, teman-teman bisa memperoleh keuntungan nih dari yang namanya futures trading teman-teman ya, atau futures contract ya. Teman-teman bisa membeli harga ya barang yang lebih mahal ya dengan harga yang lebih murah ya, teman-teman. Dan juga teman-teman ya perlu diketahui bahwa kalau ya di sini bisa untung, di sini juga bisa rugi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat kontrak beli di 1 miliar, ternyata pada tanggal 5 harga jadi 800 juta ya. Teman-teman mau nggak mau ya dipaksa membeli ya 1 miliar teman-teman ya. Padahal harga barangnya kalau teman-teman ke pasar ya atau ke market teman-teman ya, itu cuma 800 juta. Jadi teman-teman membuang ya uang 200 juta secara cuma-cuma teman-teman ya. Nah, teman-teman ini kan kontraknya kontrak beli ya. Gimana kalau kontrak jual? Di sini saya sajikan ya Tuan Galvin teman-teman ya. Di sini lawan transaksinya si Tuan Gary teman-teman ya. Di Tuan Galvin ya, dia membuat kontrak ya pada 1 Mei 2024 juga ya. Dia menjual ya satu Bitcoin harganya 1 miliar untuk tanggal 5 Mei teman-teman ya. Dan pada 5 Mei ya, seperti yang kita sudah tahu ya, harga Bitcoin naik ke 1,1 miliar. Nah, di sini teman-teman ya, meskipun ya harga Bitcoin itu lebih besar pada harga kontrak ya, tentunya teman-teman ya, Tuan Galvin masih harus ya memenuhi kewajiban miliknya untuk menjual satu Bitcoin ya pada harga 1 miliar ya, meskipun harga pasar lebih tinggi. Jadi di sini teman-teman ya, Tuan Galvin itu ya mengalami kerugian
udah jelas ya barang itu harganya 1,1 miliar kalau dijual ke pasar ya. Tapi dia karena sudah membuat kontrak ya untuk menjual teman-teman nih pada harga 1 miliar, mau nggak mau dia jual pada harga 1 miliar. Jadi teman-teman, dia mendapatkan selisih 100 juta ya sebagai kerugian teman-teman. Dia harusnya bisa dapat 1,1 miliar, dia malah dapat 1 miliar miliar doang teman-teman ya. Nah, jadi dia di sini rugi teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, kalau membuat kontrak berjangka jual atau futures contract yang tipenya jual, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan ya. Teman-teman bisa mendapatkan keuntungan juga ya, di mana keuntungannya itu didapat ya apabila teman-teman ya, harganya malah harga pasarnya malah lebih rendah daripada harga kontraknya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ya, harga pasar pada tanggal 5 Mei tadi turun jadi 800 juta ya teman-teman ya. Teman-teman jadi bisa ya menjual Bitcoin yang jelas-jelas harganya itu 800 juta ya, teman-teman bisa jual untuk harga 1 miliar. Jadi kalau teman-teman jual ke pasar dapatnya 800 juta. Tapi karena teman-teman ada kontrak ini ya, teman-teman bisa jual ke harga 1 miliar. Jadi teman-teman untung 200 juta teman-teman ya. Nah, jadi bisa untung bisa rugi ya teman-teman ya untuk jual ataupun beli dalam kontrak berjangka ya atau futures trading teman-teman ya. Atau futures contract teman-teman ya, bukan futures trading tapi futures contract-nya. Nah, teman-teman ya, ini adalah contoh dari underlying asset ya. Jadi Tuan Gary beneran menerima nih Bitcoin-nya dan beneran ngasih uang. Nah, Tuan Calvin di sini beneran ngasih Bitcoin-nya dan beneran terima uang teman-teman ya, terima uang atas harga jualnya. Kalau misalnya kita ngomongin ya, futures contract yang settlement-nya berdasarkan cash atau uang teman-teman ya, ini diselesaikan dengan uang ya. Cara kerjanya itu mirip teman-teman ya. Untungnya juga sama-sama lah teman-teman ya. Nih, kita langsung aja sih lihat contohnya ya. Jadi Tuan Gary ya, ini soalnya sama ya. Membeli satu Bitcoin ya, membuat kontrak beli satu Bitcoin, harga 1 miliar ya. Dan ternyata kan pada tanggal 5 harganya naik ke 1,1 miliar ya teman-teman. Kalau di settle with cash ya, untuk yang tipenya ini diselesaikan dengan uang, Tuan Gary itu nggak wajib ya, dia nggak perlu memberikan Bitcoin ya, Bitcoin lawan transaksinya. Jadi teman-teman ya, kalau di settle with cash, Tuan Gary langsung menerima ya uang berupa selisih harga pasar dan juga kontrak teman-teman, harga kontrak yaitu 100 juta teman-teman. Jadi kalau tadi ya di settle with underlying asset kan Tuan Gary itu mendapatkan keuntungan ya karena dia bisa ya membeli Bitcoin yang harganya itu 1,1 miliar hanya dengan mengeluarkan uang ya 1 miliar. Dia untung 100 juta. Nah, kalau di settle with cash ya, teman-teman ya, Tuan Gary itu enggak membeli Bitcoinnya. Dia mendapatkan uang ya atas selisih dari harga pasar dan juga harga kontraknya, teman-teman ya. Jadi sama-sama untung 100 juta ya, cuman penyelesaiannya berbeda. Satunya dikasih aset, satunya cuma terima uang, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ya, di sini kita masuk ke contoh yang kedua. Tuan Galvin yang membuat kontrak 1 Mei ya, menjual satu Bitcoin harganya 1 miliar pada 5 Mei. Di 5 Mei ya, harga Bitcoin tuh ada di angka 1,1 miliar. Ini artinya teman-teman ya, Tuan Galvin mau tidak mau ya membayar teman-teman ya, dia membayar selisih harga pasar dan juga harga kontrak sebesar 100 juta teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, Tuan Galvin itu tidak beneran menjual Bitcoinnya ya. Dia hanya ya memberikan uang selisihnya aja dari harga pasar dan juga harga kontrak. Namun teman-teman, walaupun cara penyelesaiannya berbeda ya, kerugian yang dialami oleh Tuan Galvin itu sama ya. Kalau tadi di settle with underlying asset atau selesainya dengan aset ya teman-teman nih, Tuan Galvin menjual ya Bitcoin yang jelas-jelas harganya itu 1,1 miliar, dia jual di harga 1 miliar. Dia kan rugi 100 juta karena penjualan yang harganya lebih rendah daripada harga pasar. Nah, kalau di settle with cash atau diselesaikan dengan uang ya, Tuan Galvin itu ya dia mengalami kerugian ya, tapi bukan dengan menjual teman-teman. Dia memberikan uang teman-teman secara cuma-cuma kepada lawan transaksinya sebesar 100 juta teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, ini adalah perbedaan dari settle with underlying asset dan juga settle with cash ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya ya. Di sini banyak tulisannya ya. Semoga tidak terlalu membosankan teman-teman ya. Di sini teman-teman, kalau di futures tradingnya di crypto ya, umumnya itu teman-teman digunakan yang namanya perpetual futures contract ya, yang jenisnya itu cash settle ya, yang settle with cash, yang diselesaikan dengan uang teman-teman nih. Nah di sini teman-teman nih, jadi umumnya futures contract itu memiliki jatuh tempo teman-teman, waktu jatuh tempo, di mana transaksi itu harus diselesaikan ya, atau sebutannya itu settlement date. Di sini maksudnya gimana ya? Seperti contoh yang tadi sebelumnya saya kasih ya, teman-teman buat kontrak di tanggal 1 Mei ya. Di kontrak itu tertulis bahwa transaksi akan dilakukan ya pada tanggal 5 Mei, teman-teman ya. Jadi dilakukan pada tanggal 3 Mei. Di tanggal 5 Mei. Nah, teman-teman ya, ini membuat ya
futures contract itu sulit diperdagangkan oleh traders, teman-teman. Oleh karena itu, ya teman-teman ya, hadirlah yang namanya itu perpetual futures contract ya, di mana futures contract yang jenis ini itu teman-teman ya, tidaklah memiliki settlement date. Jadi dia bebas ya. Kita beli hari ini, kita mau jual, kita buat kontraknya hari ini ya, mau diakhiri 1 jam setelah ya, atau baru buat nih jam 2 lewat 1 detik. Jam 2 lewat 2 detik kita langsung selesaikan kontraknya, langsung ditutup teman-teman kontraknya, itu juga bisa teman-teman ya. Nah teman-teman ya, untuk harga transaksi jual atau beli ya dari futures kontrak jenisnya perpetual itu ya teman-teman ya, harga transaksi jual belinya itu ditetapkan nih berdasarkan harga pasar ya, mendekati harga pasar pada saat terjadi pembuatan kontrak. Jadi dia nggak seperti futures kontrak biasa di mana, oh saya mau beli nih 1 miliar di tanggal 5, lu deal atau enggak, lu deal atau enggak gitu ya teman-teman ya. Apakah kita setuju atau tidak, apakah kita setuju atau tidak ya antara pihak pembeli dan juga pihak penjual. Kalau di perpetual future contract itu tipenya, dia nggak bisa, oh saya mau beli 1 miliar. Dia nggak bisa tentuin harga temen-temen ya. Dia bisanya ya mengikuti ya temen-temen ya, harga transaksi yang disusun oleh sistem trading temen-temen, yang disusun oleh exchange-nya ya, yang disusun oleh exchange-nya di mana harga transaksinya ini itu biasanya ya mendekati ya, tidak sama persis tapi mendekati ya harga pasar dari aset yang dicantumkan pada kontrak. Misalnya kita mau beli Bitcoin nih teman-teman ya, harga spot trading-nya itu adalah 1 miliar 100 juta teman-teman ya. Mungkin di futures kontraknya itu ya 1 miliar 95 juta teman-teman, mungkin selisih 5 juta aja. Nah kurang lebih begitu ya jadi teman-teman ya. Memang harganya akan berbeda tapi kurang lebih harusnya sih mendekati ya teman-teman ya dengan harga pasar yang ada di spot trading. Nah teman-teman ya, kalau kita ngomongin kripto ya, praktik futures trading itu dilakukan teman-teman ya menggunakan yang namanya perpetual futures contract ya, dan penyelesaiannya itu dilakukan dengan uang teman-teman ya, atau settle with cash. Jadi di futures trading ya, kalau di kripto teman-teman ya, sebuah futures contract itu diselesaikan dengan uang teman-teman. Jadi nggak terjadi yang namanya perpindahan barang teman-teman ya. Jadi nggak diselesaikan dengan barang yang ada di kontrak, tapi dia cuman, oh ini uangnya nih, oh saya rugi segini, ya sudah saya bayar segini. Oh saya untung segini, ya harusnya saya terima uang segini. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nah kurang lebih ini adalah pembahasannya teman-teman ya, semoga dapat dipahami. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman teman-teman ya. Coba jelaskan ya, mengapa settlement ya atau penyelesaian dengan underlying aset atau aset yang ada di kontrak teman-teman ya, dan juga settlement dengan cash atau penyelesaian dengan uang teman-teman ya, itu memberikan keuntungan atau kerugian yang sama ya, meskipun cara penyelesaian futures kontrak itu berbeda. Jadi coba jelaskan ya mengapa enggak ada bedanya gitu loh teman-teman ya. Satunya rugi karena dia jual barang ya, satunya rugi karena satunya rugi karena dia memberikan uang secara cuma-cuma berdasarkan kontrak teman-teman. Jadi kenapa ya? Kalau secara nominal teman-teman ya, keuntungan dan kerugian itu sama ya, meskipun cara penyelesaiannya berbeda. Satunya ngasih barang atau terima barang, satunya cuma kasih uang atau terima uang gitu teman-teman ya. Coba dijelaskan teman-teman ya di kolom komentar, tulis jawabannya nanti akan saya tanggapi ya teman-teman ya. Sekian, ini adalah akhir dari chapter 1 mengenai futures contract ya. Semoga materinya dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di chapter 2 teman-teman ya. Saya akan membahas ya apa itu long atau buy teman-teman ya. Sampai jumpa di chapter 2.